Bab 48. Pelayan sang bos CEO. Setelah membersihkan diri, Bara mengajak Bima ke mansion utama dengan Bastian yang mengemudi mobil. Bara yang terlihat paling bersemangat karena ia akan bertemu Kirana, sang penakluk hatinya. Tak lama mereka pun tiba di mansion. Bara langsung berjalan masuk ke dalam. "Lihatlah Bas, tuanmu sudah tak tahan lagi ingin bertemu," pujaan hatinya, ucap Bima memandang Bara yang berjalan terburu-buru. Sedangkan Bastian hanya diam saja, tidak menjawab ucapan Bima. Ia berjalan mengikuti tuannya masuk ke dalam. "Sialan, sepertinya dia dendam padaku." Bima ikut berjalan masuk. Setelah masuk dilihatnya Bara yang sedang memeluk Kirana di sudut ruangan. Sedangkan Bastian sedang berbalik badan. "Kirana, apa kau tak merindukanku?" ucap Bara sambil memeluk Kirana, bahkan ia terus mengekap lehernya membuat Kirana merasa geli. "Tuan, geli tuan." "Berhenti," Kirana menepuk-nepuk pundak Bara. "Tidak. Aku masih rindu padamu," ucap Bara dengan suara seraknya. Tiba-tiba ia menjerit kesakitan saat merasa telinganya ada yang menarik. "Rindu, rindu. Baru kemarin kau membawanya ke sini, sekarang kau bilang rindu? Dasar bocah semprul, sepertinya kau sudah tak tahan ingin menikah." Oma menjewer telinga Bara dan membawanya ke ruang makan. Liliana hanya tersenyum melihatnya. Bara seperti Aldrich yang terus menempelinya. Mereka semua pun menuju meja makan, dan memulai makan malam bersama. Terlihat Bara yang semangat makan karena ia tahu masakan ini masakan Kirana, ia sudah hafal rasanya. "Pelan-pelan makannya Bara," ucap Liliana yang melihat Bara makan seperti orang kelaparan. "Biarkan saja tante, mungkin sebentar lagi dia akan tersedak," ucap Bima. "Uhuk, uhuk." Benar saja, setelah Bima selesai berbicara Bara langsung tersedak. Untung Kirana yang ada di sampingnya dengan sigap memberikan air minum untuknya sambil mengelus-elus bahunya agar tersedaknya cepat mereda. "Pelan-pelan makannya tuan, Anda seperti anak kecil yang tidak diberi makan," ucap Kirana. Bara hanya tersenyum mendengar ucapan Kirana. "Mau menyaingiku? Cih," ucap Aldrich tak terima, seharusnya hanya dia yang bucin pada istrinya, kenapa Bara ikut-ikutan. Bara menatap Aldrich tak suka. "Apa?" ucap Aldrich. Sudah, ayo selesaikan makan kalian," ucap Liliana menengahi. Baru selesai makan tiba-tiba terdengar suara seorang wanita paruh baya masuk ke dalam mansion. "Lili," ucap Rosa sambil berteriak. "Astaga Rosa!" Liliana berlari mendekati Rosa dan langsung memeluknya. "Dasar sahabat laknat, kau yang menyuruhku datang tapi kau lupa menjemputku. Untung kakakku datang tepat waktu," Rosa mengomel saat dibawa Liliana duduk di sofa. Saat Liliana akan berbicara, Rosa sudah berjalan mendekati Kirana yang berdiri di dekat sofa. Saat ia akan duduk tadi ia melihat wajah yang tak asing baginya. "Wajahmu mirip sekali dengan Arabella, tidak?" "Tidak, sepertinya mirip dengan Cakra." "Iya. Cakra, matamu mirip sekali dengannya." Rosa melihat seluruh wajah Kirana dekat sampai membuat Kirana menjadi risih. "Tante, maaf, saya bukan Arabella, saya juga bukan Cakra, dan saya juga tidak mengenal mereka." "Maaf ya tante," ucap Kirana tak enak hati. Rosa memandang Liliana, sedangkan Liliana hanya mengangkat bahunya tanda tidak tahu. "Ayo ikut aku." Liliana membawa Rosa ke ruang kerja suaminya. Bima juga mengikutinya dari belakang, tak terkecuali Bastian. Tapi Bara tidak, ia masih berada di lantai bawah bersama Kirana.
Lili, siapa perempuan tadi? Kenapa wajahnya mirip Arabella? Tidak sepertinya mirip Cakra, ucap Rosa mengingat-ingat wajah sahabatnya itu. Dia calon istri Bara, dia sedang mencari orang tua kandungnya, wajahnya memang mirip Bella, makanya aku sangat suka dengannya, sifatnya juga sama seperti Bella yang ceria, ucap Liliana. Mereka semua menatap Liliana. Sedangkan Liliana yang ditatap menjadi bingung. Ada apa? Tanya Liliana melihat mereka semua. Apa jangan-jangan Kirana anak teman tante? Ucap Bima. Liliana memandang Bima kemudian berpikir, kemungkinan itu ada tapi bagaimana membuktikannya? Liliana menjadi bingung. Nanti kita bahas Kirana, sebaiknya kita bahas ini yang lebih penting, ucap Bima. Tante tahu kan organisasi itu? Tanya Bima pada Rosa. Bloods, ucap Rosa. Ya, mereka sudah kembali ke negara ini, mereka mencari anak dari sahabat tante yang memiliki antidot di tubuhnya, ucapan Bima membuat Rosa terkejut. Yang ia tahu sahabatnya mati sekeluarga walaupun mayat anaknya tidak ditemukan. Kalau anak Arabella masih hidup, jadi tugas kita mencarinya dan jangan sampai tertangkap oleh pria itu, ucap Liliana. Apa kau sudah mencari tahu tentang calon istri Bara? Bisa jadi dia adalah anak Arabella dan Cakra, ucap Rosa yang punya feeling kuat melihat wajahnya yang sangat mirip. Liliana memandang Rosa, dia punya ide untuk memastikannya. Besok kita ke markas, ucap Liliana. Bab 49. Setelah Rosa pulang, Bara dan Bima juga ikut pulang bersama Bastian. Liliana sedang melamun di dalam kamarnya. Ia masih memikirkan tentang apa yang dibicarakan Rosa tadi. Kalau wajah Kirana mirip dengan Arabella. Karena tidak bisa tidur memikirkan itu. Liliana beranjak dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Mau kemana sayang? Ucap Aldrich saat berpapasan di depan pintu, saat Aldrich kembali dari ruang kerjanya. Aku akan menemui Kirana sebentar, Dedi tunggu sebentar ya, ucap Liliana kemudian langsung menuju kamar Kirana. Kirana di dalam kamar sedang berbaring di atas ranjang, sambil menatap langit-langit ia terus memegang kalung yang ada di lehernya. Tiba-tiba ia memikirkan orang tua angkatnya yang ada di desa dan sahabat baiknya Naomi. Kenapa aku memikirkan mereka? Pasti mereka sudah berbagai di sana tanpa aku, ucap Kirana kemudian memejamkan matanya. Saat Kirana baru akan tertidur tiba-tiba pintunya diketuk. Kirana langsung beranjak membuka pintu. Nyew, Momi ada apa? Ucap Liliana saat Kirana membuka pintu. Kirana, Momi ganggu sebentar boleh? Ucap Liliana kemudian mengajak Kirana masuk ke dalam kamarnya. Dan duduk di sofa. Kirana, Momi ingin membawamu ke suatu tempat besok, apa kamu mau? Ucap Liliana. Besok iya. Besok Kirana akan pergi ke perusahaan Tuan Bara, ucap Kirana yang baru ingat, ia dijadikan model iklan parfumnya. Ya sudah, nanti Momi akan bilang pada Bara, ucap Liliana kemudian melihat pakaian yang dikenakan Kirana. Ia masih memakai pakaian yang biasa dulu ia pakai. Kenapa kau tidak memakai pakaian yang dibeli Bara? Ucap Liliana. Saya tidak suka pakaiannya, masa model bajunya kayak jaring ikan? Emang Kirana mau nangkep ikan? Momi lihat saja di dalam lemari. Kirana berjalan menuju lemari dan mengeluarkan sebuah lingerie. Astaga Bara, Liliana tak habis pikir dengan Bara. Kenapa memilihkan pakaian seperti itu, mereka kan belum menikah. Ya sudah nanti Momi pesankan baju tidur yang lain, kamu tidurlah Momi kembali dulu,
Liliana pergi menuju kamarnya sambil geleng-geleng kepala memikirkan anak sematang wayangnya yang sudah tak tahan ingin menikah. Pagi-pagi sekali Baraces sudah ada di mansion utama. Bahkan mereka ikut sarapan di sana. "Yanto, apa kabar? Sudah lama tidak melihat kamu," ucap Liliana saat melihat Yanti ikut bersama Bara. "Yanti Nyonya, bukan Yanto, saya baik-baik saja Nyonya, apa kabar Nyonya?" "Nyonya makin cantik saja," ucap Yanti tersenyum ke arah Liliana. Aldrich menatap tajam Yanti membuatnya menciut. Setelah sarapan Kirana yang sudah didandani segera ikut bersama Bara ke perusahaan dengan dikawal oleh Yanti. Setelah semua penghuni rumah berangkat ke perusahaan, tinggallah Oma dan Liliana yang hanya di rumah. Kebiasaan Oma adalah menonton televisi. Televisi saat ini menayangkan berita tentang banyak wanita muda yang hilang secara misterius. Polisi berspekulasi kalau ini kasus penculikan. "Liliana lihatlah," ucap Oma pada Liliana. Liliana melihat ke arah televisi, ia sedikit aneh dengan kasus ini, sepertinya bukan penculikan biasa. Kirana telah sampai di perusahaan, Bara yang turun dan langsung membukakan pintu untuk Kirana. Semua perlakuan Bara dilihat oleh semua orang. Mereka yakin kalau wanita yang bersama Bara adalah kekasihnya. Saat akan masuk ke dalam perusahaan, ia melihat seorang wanita yang sangat familiar baginya dan sangat ia rindukan. "Naomi," teriak Kirana pada seorang wanita yang sedang membawa map untuk melamar pekerjaan. Naomi melihat seorang wanita cantik memanggilnya, ia tidak tahu itu Kirana. Tapi setelah wanita itu mendekat, "Astaga Kirana!" Naomi berteriak senang dan langsung memeluk Kirana. Mereka berdua pun berpelukan sambil loncat-loncat. "Ya ampun Kirana, kau cantik sekali, aku sampai tidak mengenalimu," ucap Naomi setelah melepas pelukannya. "Kau sedang apa di sini?" tanya Kirana sambil melihat map yang dipegang Naomi. "Aku ingin melamar pekerjaan di sini tapi tidak menerima perempuan, aneh ya. Masa perempuan tidak boleh bekerja di sini? Dan aku dengar kata orang pemilik perusahaan ini adalah seorang gay, makanya ia tidak suka perempuan," ucap Naomi tanpa tahu orang yang dibicarakannya ada di belakang mereka. Kirana yang merasa tak enak hati langsung memandang Bara. Terlihat muka Bara yang sedikit masam. Naomi, kau ingin bekerja di sini ya? Nanti aku akan bilang pada pemilik perusahaan ini untuk menerimamu bekerja di sini," ucap Kirana. "Memang kau kenal dengan..." Belum selesai Naomi bicara, Bara sudah menyela. "Apa kau akan terus berdiri di sana?" Bara menatap Kirana. Membuat Kirana takut dengan tatapannya. "Naomi maaf ya, aku harus pergi dulu." Dah, Kirana langsung mendekati Bara dan berjalan bersamanya. Yanti sedari tadi memandang Kirana tak suka. Kenapa bosnya menyukai perempuan seperti ini? Bosnya bahkan rela menunggu perempuan itu yang sedang mengobrol. Sedangkan Naomi menganga tak percaya, Kirana berjalan dengan seorang pria tampan. Ia bertanya-tanya siapa orang itu. Apa kekasih Kirana? Naomi sampai menepuk jidat, karena melihat pria tampan ia sampai lupa meminta nomor ponsel Kirana. Karena yang lama sudah tidak aktif lagi. Bara langsung membawa Kirana ke dalam ruangan untuk pemotretan. Di sana sudah menunggu penata rias dan penata busana. "Buat dia secantik mungkin," ucap Bara pada wanita jadi-jadian seperti Yanti. "Beres tuan," wanita itu langsung membawa Kirana mengganti pakaian dan menghias wajahnya. Bara dengan setia duduk menunggu di sana.
Sedangkan Yanti berdiri di samping bosnya. Bos, sudah lama aku ingin bertanya, apa penyakit bos sudah sembuh? Aku lihat bos tidak terjadi apa-apa saat bersamanya. Tanya Yanti. Itu tugasmu untuk mencari tahunya, jawab Bara yang terus memandangi ruangan Kirana. Hah? Yanti menjadi bingung. Bab 50. Saat Kirana mulai melakukan pemotretan, Bima masuk ke ruangan dengan tergesa-gesa. Bara, kau lihat ini? Bima menunjukkan berita internet tentang penemuan mayat salah seorang wanita yang dinyatakan hilang kemarin. Bisa jadi ini ulah mereka yang sedang mencari anak dari teman Tante Liliana. Bagaimana ini? Ucap Bima sedikit khawatir. Yang di dalam pikiran Bara adalah Kirana. Apakah mereka akan mengincar Kirana juga? Bara kini makin waspada. Kita akan bicarakan ini pada Momi, ucap Bara. Pemotretan berjalan lancar, walaupun sempat mengulang beberapa kali tapi hasilnya sungguh memuaskan. Bagus Kirana, aku tak salah memilihmu. Bara mengelus kepala Kirana. Cetak hasilnya dan pajang gambarnya di setiap jalan, ucap Bara. Kemudian pergi membawa Kirana menuju ruangannya dengan Yanti yang selalu setia mengikuti. Kita akan makan siang dulu, kemudian kita menemui Momi, ucap Bara. Saat ini Liliana sedang makan siang bersama Rosa di restoran. Mereka membicarakan berita yang sedang viral saat ini. Berita penemuan mayat wanita dengan luka goresan di lengannya. Sepertinya orang itu sengaja membiarkan wanita itu mati kehabisan darah. Bagaimana menurutmu? Tanya Liliana setelah menyelesaikan makan. Mereka memesan ruang privat jadi bebas untuk berbicara. Mungkin saja ada sangkut pautnya dengan organisasi Blood. Aku sudah tidak sabar ingin mencekik tua bangka itu, ucap Rosa saat mengingat masa lalu. Aku sudah menghubungi Edo, kita akan ke sana dengan Kirana, ucap Liliana. Setelah makan siang, mereka kini pulang dengan mobil masing-masing. Liliana mengendarai mobilnya sendiri tanpa sopir. Saat mengemudi tiba-tiba seorang pria menyeberang jalan tanpa melihat. Alhasil pria itu terserempet mobil Liliana. Liliana memberhentikan mobilnya kemudian turun. Bapak tidak apa-apa. Liliana melihat seorang pria yang terduduk di aspal dengan luka di kakinya. Ayo Pak, kita ke rumah sakit. Liliana akan membawa pria itu ke rumah sakit. Tidak, ini hanya luka kecil, tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Tolong pekerjakan aku saja, karena aku sedang mencari pekerjaan, ucap pria itu. Liliana mendengarnya sedikit curiga tapi karena melihat luka di kaki bapak itu, Liliana akhirnya membawanya ke mansion. Baiklah, bapak bisa bekerja di mansionku, ucap Liliana kemudian mengemudikan mobilnya menuju mansion. Pria itu tersenyum senang. Triknya kali ini berhasil. Akhirnya ia mendapatkan pekerjaan dari orang kaya, pasti gajinya besar, pikir pria itu. Setelah sampai di mansion, Liliana langsung menyuruh Paman Tio untuk mengobati pria itu. Siapa namamu? Tanya Liliana saat melihat pria itu diobati. Damar Nyonya, ucap Damar. Kau bisa menjadi tukang kebun di sini, membantu Pak Didin, ucap Liliana yang ingat kalau Pak Didin sudah tua kasihan bekerja sendirian. Baik Nyonya, terima kasih. Kemudian Liliana pergi menuju kamarnya ingin berganti pakaian. Setelah diobati, Damar langsung membantu Pak Didin bekerja karena lukanya tidak terlalu parah, hanya luka lecet terkena aspal. Damar memperhatikan mansion besar di depannya. Ia sampai menghayal bisa punya mansion seperti ini. Kirana kini pulang ke mansion bersama Yanti karena Bara sedang ada pekerjaan mendesak.
Saat Kirana turun dari mobil dan berjalan ke arah pintu mansion, ada yang mencekal tangannya. "Kirana," ucap pria itu. Mendengar suara yang familiar, Kirana langsung menoleh. Alangkah terkejutnya Kirana melihat Damar ada di depan matanya. "Ah, ayah," ucap Kirana terbata. Ia menjadi cemas saat Damar kini menyeretnya keluar mansion. Sedangkan Yanti sedang menerima telepon. "Ayo ikut aku," Damar terus menyeret Kirana. Karena merasa terancam, Kirana langsung menendang lutut Damar. "Ah!" Damar terjatuh sambil memegangi lututnya. "Kirana, jangan lari kau!" Damar berteriak saat melihat Kirana berlari masuk ke dalam mansion. Sebelum masuk, Kirana kembali ditarik Damar. "Kau mau kemana? Ikut aku menemui Tuan Cipto. Kau harus menggantikan Vania," ucap Damar sambil menarik lengan Kirana. Yanti yang baru selesai menerima telepon, melihat seorang pria yang sedang menarik lengan Kirana menjadi berang. Kirana tidak boleh lecet, pasti tuannya akan mengamuk. "Duk!" Yanti menendang bokong Damar dan langsung terjatuh. "Siapa kau?" ucap Yanti menatap tajam Damar. "Kau jangan ikut campur, ini urusanku," ucap Damar. "Ini akan menjadi urusanku jika menyangkut bosku." Yanti langsung menghajar Damar. Mendengar keributan di luar, Liliana dan Oma langsung keluar. Ia terkejut saat melihat Yanti mengajar pekerja barunya. "Berhenti, ada apa ini?" ucap Liliana. Yanti langsung berhenti menghajar Damar, walaupun begitu Damar sudah babak belur dibuatnya. "Nyonya, tolong aku, wanita ini menghajarku," ucap Damar yang tergeletak di tanah. "Mom, dia ayah angkat yang aku ceritakan itu. Dia ingin membawaku kepada Tuan Cipto," ucapan Kirana membuat Liliana meradang. Ia mendekati Damar dan langsung menghajarnya. "Buk, buk. Rasakan ini, kau memang pantas mendapatkannya," ucap Liliana. Membuat orang yang melihatnya menganga tak percaya, orang sekalem Liliana bisa marah juga. "Buang dia ke jalanan," ucap Liliana pada Yanti. "Baik Nyonya." Yanti juga takut kalau Liliana sudah marah. Ia sedikit tahu tentang masa lalu Liliana. Yanti langsung membawa Damar entah kemana. "Kirana, kamu tidak apa-apa," ucap Liliana yang memperhatikan tubuh Kirana yang tidak ada lecet. "Kenapa kamu tidak melawannya? Dia pria jahat, lawan saja," ucap Liliana lagi. "Aku tidak berani melawannya, karena dia orang yang membesarkan aku. Walaupun mereka sering jahat padaku, tapi aku tidak tega melakukannya," ucap Kirana menundukkan kepalanya. Ia jadi mengingat masa lalunya. "Sudah, ayo kita masuk," ucap Liliana membawa Kirana masuk ke dalam mansion. Kirana berani melawan penjahat, tapi kelemahannya ada pada keluarganya. Ia tidak berani membantah orang tuanya, apalagi melawannya. Itulah yang membuat Kirana bertahan selama ini. Meskipun di rumah dijadikan pembantu, Kirana tetap menerimanya.